ini kayaknya tampak indah, Mas Andi ya. Ya, udaranya cerah karena beberapa kemarin sebelumnya itu terjadi lumayan intensitas hujan ya. Ya ini Sekarang cerah ini. memang sangat drastis ya perubahan Pantai Bum dulu dengan Sarang Ya, sangat dengan drastis. sekarang ini. Tapi ya tentu ada banyak hal yang perlu kita sampaikan ke masyarakat ya. Betul. Terkait bom ini ya, Terkait atau THR ini ya. Dulu dan kini perbandingannya. Oke, sebentar Bang Andi, sebentar. Oke. Kita sapa dulu ya pemirsa. Ya, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, malam hari ini malam yang cerah, malam yang indah, Mas Andi ya. Cerah sekali. Kita akan menguak sebuah perjalanan dari sebuah pantai rakyat, pantai publik yang sekarang menjadi swaklola ya. Private ya, soalnya private ya. Ya, jadi ada semacam swaklolanya yang berpindah. Iya. Kalau dulu kan kita lihat banyak masyarakat leluasa menikmati pantai rakyat, pantai publik di sini suatu waktu. Ya, karena bukan lagi leluasa Bu, ini bagian dari ruang Kabupaten Banyuwangi atau masyarakat Banyuwangi untuk menikmati pantai publik. Ikon Banyuwangi. Oke, pemirsa, untuk hal ini saya akan mencoba membahas sembari flashback ya dari masa lalu dengan sekarang seperti apa dulu Pantai Bum ini dan sekarang seperti apa. Boleh. Mas Andi, mungkin kita lebih enak bincang-bincang di bundaran ini ya, supaya kita fokus, masyarakat bisa melihat apa namanya ini backgroundnya, background alamnya, Cashway, sama Cashway-nya ya. Cashway, jembatan Cashway. Nah, di sini kan kita lebih enak, lebih leluasa untuk melihat. Masyarakat malam ini juga banyak kayaknya ini ya. Betul. Masyarakat lagi nikmatin juga. Oke, baik pemirsa, kita akan memulai sebuah flashback dari Pantai Bum yang sekarang ini diberi nama Pantai Bum Marina ya. Kalau dulu itu hanya Pantai Bum. Ya. Juga dikenal Pantai Bum Garing THR. Ya, betul. Taman Hiburan Rakyat. Nah, kalau saya melihat kenapa dinamakan Pantai Bum Marina? Karena saya melihat di sini adanya jembatan Cashway. Cashway ini kan terinspirasi oleh jembatan di Singapura. Ya, tadinya ini terputus kan Bu. Ini ada pulau ya. Pulau Tikus sana itu. Pulau Tikus. Nah, kalau di Singapura ini namanya Helic Bridge Marina. Singapura, yaitu terinspirasi. Filosofinya menghubungkan dari Singapura ke Johor, Malaysia. Kalau di sini Cashway atau jembatan Cashway ini penghubung dari Pantai Bum menuju ke Pulau Tikus. Ya, oke. Nah, Kang Andi, sekarang gini, Kang Andi ini kan sebagai putra yang dilahirkan, dibesarkan di Kampung Melayu. Artinya pasti masa kecil punya banyak kenangan di sini ya. Pastinya, Bung. Pastinya. Oke. Bang Andi, saya dengar dan saya tahu juga kalau dulu namanya di sini kan Pantai Bum THR. Itu aja. Betul. Di mana di situ waktu itu selalu rakyat bebas masuk kapanpun dan selalu dipenuhi dengan hibur-hiburan. Betul, ada penyelenggaraan hiburan ya. Ya, gimana menurut Bang Andi ini? Betul Bung Nani, artinya melekat yang dari Bum ada THR-nya, itu memang ikon Banyuwangi dalam penyelenggaraan satu hiburan. Kemudian kalau kita menikmati masa katakan Hari Raya Idul Fitri, itu hiburan itu biasanya rutin diadakan oleh pemerintah daerah. Seminggu sebelumnya, artinya menginjak masa akan Hari Raya Idul Fitri, Lebaran ya. Kemudian 7 hari sesudahnya Bung Dani. Artinya masyarakat Banyuwangi dan kota Banyuwangi itu menikmati satu adanya wahana hiburan di pantai ini Bung Dani. Ya, dan Pantai Bum ini ya. Dan itu akan berbondong-bondong masyarakat Banyuwangi baik dari pedesaan itu ibaratnya diangkut dengan pickup, kemudian pickup itu sampai parkir di depan Irama ya, dulu ada tempat hiburan Irama, PLN, teater ya. Nah itu sampai meludak isanya masyarakat bioskop untuk berbondong-bondong menikmati yang namanya hiburan rakyat itu dari mulai. Saya ingat juga, saya kebetulan dari kampung ya. Itu biasanya saya dengan teman-teman kampung, warga kampung itu naik pickup hanya untuk
melihat sebuah pertunjukan kesenian dulu. Salah satunya itu. ada kesenian. Ada apa? Roda gila dan sebagainya. Ada komedi putar, ada bahkan mungkin ludruk ya, ada tempat ludruk juga di situ ya. Ya. Betul. Kang Andi masih ingat nggak waktu itu di sana kan berapa waktu itu? Apakah masyarakat punya kebebasan untuk membayar atau bagaimana? Membayarnya pun kan karena ada hiburan. Betul. Nah, gitu. Kalau menurut pengetahuan Kang Andi dulu gimana itu? Ya, setiap katakan hal-hal yang sifatnya berpungut, Bung Dani ya, adanya satu penyelenggaraan hiburan, memang akan dikenakan namanya kepada masyarakat itu biaya berpungut. Artinya penyelenggara itu dapat secara kaitan formal hukumnya itu dapat dikenakan tiket masuk. Karena adanya penyelenggaraan HTM ya. Artinya berpungut masuk artinya berpungut tadi itu masyarakat dikenakan tarif untuk menikmati hiburan di dalamnya atau di dalam THR ini pada waktu itu wahana-wahana atau penyelenggaraan daripada pentas seni, daripada istilahnya ada yang pasar malam gitu Bung Dani. Itu mereka dikenakan tarif dan itu hanya pada waktu penyelenggaraan itu saja Bung Dani. Di luar itu? Di luar itu bebas sekali. Artinya bagian bayar. daripada lingkungan masyarakat Banyuwangi untuk menikmati alam dan pantainya bahwa kita sebagai bagian dari masyarakat pesisir Bung Dani. Oke. Artinya jadi kita mempunyai pantai, kita ini harus disadarkan bahwa kita itu adalah masyarakat pesisir. Jadi bagian daripada pesisir itu adalah salah satunya ikonnya adalah pantai BUM atau pantai THR itu Bung Dani. Ya, tapi kan waktu itu kan membayarnya karena disiapkan hiburan itu. Disiapkan hiburan, betul. Iya, artinya di luar itu tidak ada hiburan, masyarakat bebas masuk kan waktu itu. Betul, yang dipungut itu hanya tiket masuk ya, seperti hal-hal ATM ya. Ada ATM-nya kan? Ada ATM-nya, artinya setiap penyelenggaraan hiburan yang berpungut kepada masyarakat itu harus dilandasi dengan persetujuan secara hukum. Artinya uang yang masuk kepada katakan menjadi pendapatan suatu daerah itu harus dilandasi secara hukum. Penyelenggaraannya harus diusulkan kepada katakan sektor itu yang memungut itu adalah Bapenda melalui kasus tiket masuk tadi. Dulu dinas pendapatan. Dulu dinas pendapatan, sekarang Bapenda ya, pada pendapatan daerah. Itu dengan adanya hiburan mereka harus menyelenggarakan dengan artinya kalau berpungut itu menjadi salah satu kaitan menarik sesuatu uang kepada masyarakat. Harus dilandasi secara hukum. Landasan hukumnya itu adalah proposal terhadap pemerintah daerah dalam menyelenggarakan atau event-event yang diselenggarakan itu penyelenggara dapat memungut dari masyarakat melalui apa? Melalui tiket masuk, kemudian melalui parkir misalkan, melalui pentas-pentas yang diselenggarakan, melalui UMKM yang diselenggarakan, melalui pasar rakyat. Nah itu kan ada landasan-landasan yang harus dipersiapkan secara perizinannya Bung Dani. Artinya dulu itu kenapa harus berpungut? Ya. Itu karena masyarakat yang masuk dengan membeli tiket harga murah ya, harga murah. Namun di dalam ketika sudah masuk, mereka bisa menikmati sebuah hiburan. Wahana-wahana banyak sekali. Bahkan yang tetap itu ada kan Bung Dani. Di dalam itu dahulu ada wahana ibaratnya yang tetap dibangun. Misalkan seperti roda gila, piring putar, kemudian ada yang berputar untuk seperti pelangi itu, kemudian ada beberapa wahana dan di situ juga sudah dibangun tetap belum Bung Dani. Oke, ya. Berkaitan dengan itu sekarang Bang Adi ya. Dengan dari masa lalu THR Taman Hiburan Rakyat di area Pantai BUM yang sekarang berubah menjadi Pantai BUM Marina Banyuwangi. Tanpa ada kata-kata THR berarti kan hilang. Taman hiburannya hilang. Nah, sekarang kalau dulu itu masuk itu saat THR berpungut, di luar itu kan bebas. Nah, sekarang setelah menjadi Pantai BUM Marina, apapun masuk, itu kan bayar tiket. Bertarif ya. Oke. Nah, Bang Andi, kalau dulu setiap saat bisa masuk ke Pantai BUM. Nah, sekarang ini kan dibatasi masuknya mulai pagi jam 5:30. Betul. Malam jam 11 sudah harus keluar. Tidak boleh masyarakat memasuki Memasuki area gitu. Menurut Bang Andi gimana? Ini Pantai BUM atau Pantai THR Banyuwangi ini merupakan satu wilayah yang unik. Yang dahulu menjadi satu kesatuan
secara administrasi pemerintahan bahwa Pantai BUM atau Pantai THR ini itu menjadi bagian administratif daripada pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Bung Dani. Dalam hal ini Kelurahan Mandar. Ya, masuk dalam Kelurahan Mandar. Bahkan kalau kita melihat beberapa bukti-bukti administratif itu adanya RT dan RW di daerah pantai sini. Artinya secara legal administratif bahwa ini bagian daripada wilayah administrasi Kota Banyuwangi adalah adanya legalitas RT dan RW-nya, salah satunya ada di sini. Bahkan pergudangan masyarakat dulu ada juga di sini, Bu Dani. Didirikan di sini, Bu Dani. Tapi sekarang ini kan ibaratnya menjadi seolah-olah menjadi pengelolaan tanda kutip private diusahakan. Padahal secara unik pantai ini itu adalah melayani Pelra, Pelabuhan Rakyat, juga ada pantai publiknya, Bung Dani. Oke, stop. Pantai publiknya yang menarik. Stop dulu kalau bicara Pelra, stop dulu. Nanti kita bahas secara khusus. Baik, baik. Oke, Bang Andi, di tempat kita berdiri dulu seingat saya ada perkampungan ya, ada rumah-rumah, termasuk di sebelah sana. Ada beberapa ya, dua. Di sini ada 2 RT kalau nggak salah ya. 1 RT ya, 1 RT. 2 RT ya. 2 RT. Okay. Di sini sama di sana ada. Perlu kita melihat bukti legal formalnya. Sampai sekarang kan ada. Oke. Bicara Pelra, ini sebenarnya kan ini penyangga sebenarnya. Oh, kan? sangat berarti bagi Kota Banyuwangi, sangat berarti. Untuk kemajuan Banyuwangi terutama wisatanya. Betul. Oke. Dengan adanya perubahan dari Pantai BUM THR menjadi Pantai BUM Marina, swakelolanya, ini kan yang saya dengar Bang Andi sangat paham pastinya ya, betul. bahwa ini diswakelolakan kepada pihak ketiga. Betul. Artinya di sini pemerintah Banyuwangi dalam hal ini utamanya masalah Kelurahan Mandar tidak lagi punya kewenangan apapun di sini, apalagi warganya digusur. Betul. Nah, kira-kira sepengetahuan Bang Andi ini seperti apa sih peralihan dari secara administrasi itu masuk pemerintah Kabupaten Banyuwangi Ciki Kelurahan Mandar tiba-tiba diswakelolakan kepada pihak ketiga dengan memberangus warga-warga yang ada di sini? Sebenarnya harus dibedakan, Bu Dani. Karena wilayah BUM atau wilayah THR ini adalah merupakan bagian daripada wilayah administratif Kota Banyuwangi, seharusnya dibedakan. Karena pemberian hak, katakan kawasan khusus tadi ya, secara pengelolaan, itu mereka sebagai katakan penyelenggara atau pendiri ataupun pemerakarsa dalam katakan pembangunan fisik, mereka kalau seandainya mereka katakan membangun sendiri, mengadakan sendiri, dan kemudian menimbulkan tanah sendiri, baru mereka dapat secara private bahwa itu menjadi bagian daripada kawasan yang diselenggarakan secara private atau secara komersial. Tapi ini kan tidak. Ini ada darah BUM atau THR ini merupakan bagian masa lalu, sejarah masa lalu. Pengadaannya pun atau pembangunan ini pun itu jauh sudah ada sebelumnya. Katakan di bawah 1900 pantai ini sudah dibangun oleh zaman kolonial, katakan, untuk menunjang kemajuan daripada perdagangan dan pelabuhan rakyat. Sebagai Pelra tadi. Sebagai Pelra tadi, karena apa? Posisi strategis yang akan dikembangkan ke depan itu konsepnya sangat jelas bahwa Pelra ini sebagai penunjang utama perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Oke. Nanti secara khusus saja itu bahas masalah Pelranya. Yang saya tanyakan begini, Bang Adi. Peralihan perubahan dari pantai rakyat, pantai publik, pantai BUM atau THR Banyuwangi yang masuk secara administrasi itu ke kelurahan Kampung Mandar ya. Tiba-tiba ini berubah menjadi wewenang dan semuanya ini pada pihak ketiga dalam hal swakelolanya. Kira-kira menurut Bang Andi gimana dan apa sih bekalnya mereka kok bisa seenaknya menguasai Pantai BUM ini? Ya, artinya tahapan-tahapan dalam memberikan sesuatu wilayah administratif daripada Kota Banyuwangi itu ada tahapan-tahapan hukum yang cukup panjang. Apalagi penyelenggaraan secara private ini itu ibaratnya diselenggarakan dengan mengambil atau mengakupansi daripada kewilayahan. Jadi peralihan ini tidak bisa hanya sekedar oleh pemerintah daerah saja atau diwakili oleh seorang bupati, tetapi harus dirapatkan dengan masyarakat Banyuwangi, dalam hal ini diwakili oleh DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk katakan ini diberikan untuk memberikan lompatan ekonomi, lompatan kesejahteraan, sehingga kawasan ini diberikan hak kelolanya. Jadi landasan-landasan hukumnya itu harus clear. Tidak boleh, tidak hanya kewenangan seorang bupati ketika menjabat,
kemudian diberikan begitu saja. saja. Padahal ini wilayah administratif, bukan wilayah yang diadakan sendiri, kemudian dibangun sendiri secara fisiknya, itu oleh penyelenggaranya. Ini kan ibaratnya bagian kota administratif. Kok berpindah kepada sektor, katakan meskipun ini BUMN ya, tapi ini kan memberikan secara private pengelolaannya, komersial. Bahkan orang di sini di tarif ya, atau diberikan wajib berpungut atau berbayar. Ini kan penyelenggaranya harus panjang. Kita harus mengingatkan kembali bahwa ini kalau seandainya diberikan secara private, tujuan daripada memajukan kota Banyuwangi lebih pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi perlu direview. Karena sekian tahun, katakan dari pantai BUM, pantai THR, kemudian menjadi satu konsep baru seperti pantai Marina. Nah, ini kan mengubah konsep yang sedemikian besar, yang tentunya sudah menjadi sejarah, tentunya menjadi yuridis. Ini kan seolah-olah dihilangkan begitu saja. Apalagi di sini ada pantai publiknya. Tidak serta-merta tiba-tiba wilayah ini diakupansi. Artinya di sini sudah jelas-jelas mengikis sebuah karakteristik masa lalu dari pantai BUM sendiri. Yuridis kita ada, filosofis kita ada, bahkan ada kebudayaan misalkan melihat kesenian, melihat kesenian yang berkembang di daerah sini, kemudian ikon melihat matahari terbit dari timur, kemudian melihat sejarah perkembangan masa lalu, filosofi masa lalu, bahkan adanya ciptaan lagu yang Padang Wulan ya di sini kan, di Pantai Banyuwangi ini. Ini merupakan bagian yang unik. Selain ini ada penyelenggaraan pelabuhan rakyat Pelra tadi, juga dipadukan dengan pantainya masyarakat Banyuwangi, karena kita harus sadar diri bahwa kita masyarakat pesisir. Kita bagian dari masyarakat pesisir dan nelayan, Bung Dani. Oke. Betul. Gini. Ya. Mengingat dari dulu pantai publik ya, pantai rakyat, berubah sekarang swakelolanya menjadi muaranya pada profit oriented. Betul. Nah, betul. Artinya komersialisasi kan, artinya siapapun masuk kan karena berpungut tadi. Betul. Sekarang jadi timbul pertanyaan, Bang Andi, karena ini masuk wilayah profit oriented. Bicara walaupun ini sudah dikelola pihak ketiga, ada enggak menurut sepengetahuan Bang Andi ini masalah sharing profitnya? Ya. Kalau saya sharing profit untuk pendapatannya kita tidak tahu. Tapi yang saya perhatikan artinya pemberian hak penyelenggaraan atau pengelolaan secara komersial. Kita menuntut penyelenggara yang diberikan hak dalam hal kawasan ini memberikan dampak ekonomi yang luar biasa kepada masyarakat Banyuwangi. Itu yang kita dulu ya. Enggak, maksudnya yang sekarang ini Bung Dani. Yang sekarang ini ketika mereka diberikan hak dalam pengelolaannya, kita menuntut bukan hanya katakan pendapatannya dari sektor-sektor yang maaf tanda kutip yang hanya kecil, misalkan dari tiket masuk, kemudian dari penyelenggaraan hiburan yang sesederhana ini misalkan. Tapi tujuan daripada pemberian hak itu adalah memberikan misi dan strategi pembangunan yang lebih berarti kepada kota Banyuwangi. Seharusnya kalau perlu mereka yang diberikan hak ini selain menyelenggarakan pelayanan kepelabuhanan, kemudian mempunyai pantai publik yang bagus, itu sebenarnya daya ungkitnya lebih signifikan lagi. Bukan hanya memungut berdasarkan penyelenggaraan yang katakan tidak seberapa, Bung Dani. Tujuan-tujuan yang goal settingnya tadi sehingga diberikan hak itu mereka harus kita tracking. Sampai di mana tahapan-tahapan itu akan terwujud. Kalau tidak, tanda kutip Bung Dani, kalau tidak dapat menyelenggarakan, kan lebih baik lagi dikembalikan lagi pemerintah daerah. Untuk ibaratnya ini lebih berarti, lebih membahagiakan masyarakat Banyuwangi untuk memasuki secara bebas kawasan ini, Bung Dani. Oke, artinya dengan pemajuan di sektor pembangunan dan penataan di Pantai BUM dengan berubah menjadi marina ini seharusnya menjadi penunjang peningkatan perekonomian masyarakat. Harus lebih signifikan. Karena ini satu-satunya yang ada di jantung kota. Ini wilayah yang unik, Bung Dani. Artinya dari zaman dulu dalam pembangunan konsep Banyuwangi itu dibandingkan dengan daerah-daerah lain, ini yang tidak ada seperti kota yang ada pantainya seperti ini, Bung Dani. Betul. Apalagi dikaitkan dengan posisi-posisi strategis dalam ikon-ikon pembangunannya. Misalkan di sini ada BUM, ada Masjid Raya, ada alun-alun,
ada Inggrisan, dekat dengan sini. ada pasar. Ini sebenarnya konsep-konsep yang integral pada masa lalu itu membangkitkan perekonomian atau penunjang perekonomian masyarakat Banyuwangi. Dan itu semua tidak begitu jauh, dijangkau dari sini ya, kurang lebih setengah kilo kan? Nggak sangat, iya setengah kurang kilo lebih lah setengah katanya. kilo. Ya karena ya, dekat banget. Bagian daripada kota sebetulnya. Dan saya pernah baca literatur juga kalau daerah sini nih dulu termasuk tempat awal pemberangkatan jemaah haji ya, dari sini. Betul. Beberapa dokumen yang saya terima. Beberapa dokumen ada, juga dirilis di media sosial juga ada, Bung Dani. Artinya ini penuh dengan sejarah, kenangan, tapi kenapa harus jatuh kepada pihak lain? Nggak menyatu atau mengkristal dengan administrasinya Kabupaten Banyuwangi. Betul, Pak. Gini, Bung Dani, artinya kalau toh mereka katakan dalam mengelola ini sebagai suatu dampak yang akan diwujudkan bagi kesejahteraan atau pendapatan daripada Kota Banyuwangi, ya segera diwujudkan saja. Ini kan sudah sekian lama pengelolaan ini, tetapi terhadap katakan satu saja formal legalitas secara pengelolaan. Misalkan di sini sudah ada perizinan KKPR. Mereka harus memenuhi KKPR-nya. Pemanfaatan ruang ini menjadi kawasan khusus harus sudah mulai di-create. Kemudian satu lagi, dalam mengelola pelayanan kepelabuhanan, mereka harus dapat izin menteri. Ya, ini ada nggak sekarang ini? Ya, saya tidak tahu. Kemarin waktu saya tanyakan, dasar itu masih diurus, katanya kan. Artinya belum ada kan? Artinya penyelenggaraan ini sebagai penyelenggaraan kepelabuhanan itu harus memenuhi legal formal juga, Bu Dani. Ternyata kan belum nggak ada. Masih diurus katanya. Oke, Bang Andi, masih ingat nggak bahwa kita pernah digaungkan di Banyuwangi ini era Bupati Abdullah Aswar Anas, yaitu Sunrise of Japa. Betul. Artinya matahari pertama muncul di Pulau Jawa itu dari Banyuwangi. Nah, bicara sunrise atau munculnya matahari, itu semua se-Indonesia bisa melihat, Tapi untuk Pulau Jawa yang fokus pertama kali keluar, titik tengahnya justru dari Pantai Bum ini. Pantai Bum ini, betul. Pantai Bum. Betul. Nah, masyarakat itu dulu bebas masuk, kepingin melihat mancing bebas, menikmati pantai bebas, bahkan termasuk sunrise-nya itu kan. Atau terapi di Bum itu juga bebas, Bung Dani. Pagi-pagi terapi sekarang kan nggak bisa. Sekarang kan dibatasi ya masyarakat ya. Masuknya tadi itu 5:30 karena pagi. Artinya begini. Nah, jadi begini. Apa artinya ketika Abdullah Aswar Anas menjabat sebagai bupati menggaungkan sebuah ikon Sunrise of Japa, karena ini berhubungan dengan Pantai Bum ini, terinspirasinya begitu. Sekarang kenyataannya kan nggak bisa melihat. Betul. Nah, yang memungkinkan di sini ada tetangganya, sini ada di seberang Pulau Tikus itu namanya Pantai Seranit Ancol. Oh, Pantai Seranit Ancol ya. Itu ada pemecah ombak. Kebetulan di ujungnya itu ada yang namanya mercusuar. Oh, ada mercusuar. Titik itu masih bisa dinikmati oleh masyarakat kapanpun untuk melihat keluarnya sinar matahari, munculnya matahari. Dan dari titik itu pula bisa melihat berpulangnya matahari ke peraduan atau sunsetnya. Tapi kan kawasannya tidak sebagus seperti. Betul, sana cuma diberi titiknya masih bisa dinikmati. Artinya ada tempat. Nah, ini menurut Bang Andi, kira-kira apakah dengan perpindahan kepemilikan dari pemerintah daerah Ciki, administrasi masuk kelurahan Kampung Mandar, kemudian swaklola secara penuhnya dikuasai oleh pihak ketiga ini, apakah bukan termasuk perampasan hak-hak rakyat untuk menikmati keindahan pemandangan atau fenomena di Pantai Bum ini? Makanya kan mereka ini dalam diberikan hak dalam penyelenggaraan atau pengelolaannya harus dibedakan. Tidak bisa yang namanya pantai publik diakupansi kan. Kalau mereka memang tujuannya adalah menyelenggarakan pelayanan kepelabuhanan sekaligus membangun kawasan dan menata melalui katakan ada properti, ada penyelenggaraan yang memang masif di Pantai Banyuwangi, tentunya harus juga dipisah. Mana cara komersial Anda dalam membangun, mana yang memang pantai publik. Pantai publik ini kan tidak boleh dikuasai, Bung Dani. Pantai publik ini kita lihat aja Bali. Bali sedemikian banyaknya di pinggir pantai, katakan hotel-hotel mewah, resort mewah, tetapi pantai publiknya bebas. Siapa aja boleh menikmatin. Kenapa? Masyarakat Banyuwangi secara hak dan peraturan perundang-undangan, pantai publik itu tidak boleh dibatasi, Bung Dani. Apalagi
ibaratnya pantai ini tidak dibangun atau diselenggarakan secara mandiri oleh si penyelenggara, Nah, gitu loh. ya bentar, Pak. Betul. Dengan penguasaan itu dulu kan banyak bangunan-bangunan milik Pemda. Itu kan justru keuangannya atau anggarannya masuk semua Pemda. Masuk ke itu gimana perhitungannya itu? Itu kalau di dalam peraturan perundangan itu ada skema dalam menyerahkan aset untuk akan diswakelolakan atau diberikan hak pengelolaannya oleh pihak ketiga. Itu namanya ada undang-undang yang mengatur atau permen yang mengatur tentang pembagian resiko, Bung Dani. Jadi aset-aset pemerintah daerah yang telah dibangun dari zaman dahulu sampai sekarang itu ada namanya pembagian resiko, menghitung berapa daripada biaya-biaya yang dikeluarkan dalam anggaran pemerintah daerah Banyuwangi untuk katakan merehabilitasi sebelumnya. Tapi setelah itu kan ibaratnya ini tidak pernah tahu berapa sih pembagian resiko yang diberikan oleh pihak ketiga setelah mengakupansi atau menguasai daripada daerah ini. Nah itu kita harus pertanyakan juga, Bung Deni. Jadi pembagian resiko mendapat apa pemerintah Banyuwangi dalam katakan si pihak ketiga ini diberikan satu daerah atau kawasan yang dulunya wilayah administratif. Nah ini juga harus dipertanyakan pembagian resikonya. Itu namanya pembagian resiko terhadap aset, Bu Dani. Tapi saya juga belum pernah melihat itu adanya pelepasan aset ya untuk wilayah Banyuwangi. Perlu kita tracking lagi ya, tracking lagi. Betul. Oke. Nah, kita bisa menelusuri itu sejauh mana mereka komitmen itu. Nah, sekarang begini. Melihat sampai sekarang bekal dari pengelola Pantai Bum ini yang tiba-tiba merubah tambahan menjadi marina, kemudian berbagi untuk sharing profitnya juga nggak jelas. Sementara hak-hak rakyat untuk menikmati keindahan panorama sebagai pantai publik juga tidak bisa leluasa. Kira-kira menurut Bang Andi bisa nggak masyarakat Banyuwangi dalam hal ini menuntut atau meminta mengembalikan aset ini ke administrasi daerah? Iya, jadi dampak-dampak pembangunan, dampak-dampak daripada rehabilitasi atau pembangunan infrastruktur di Banyuwangi itu kan tujuannya salah satunya adalah meningkatkan ekonomi, mensejahterakan masyarakat, kemudian membahagiakan masyarakat Banyuwangi. Tetapi kalau ini tidak tercapai, ya ibaratnya bagaimana pihak ketiga ini bila ini tidak terpenuhi sebagai satu infrastruktur yang dapat membahagiakan, tentunya masyarakat Banyuwangi kan akan mempertanyakan, saya telah mengorbankan kebahagiaan saya terhadap pantai saya, namun ternyata bukan kita menjadi lebih bahagia, tapi lebih terbatas gitu kan. Lebih nelangsa ya. Lebih nelangsa. Nah ini kan masyarakat Banyuwangi kan bisa katakan mempertanyakan hak itu, Bung Dani. Oke. Jadi tidak berhenti kita bagaimana mereka yang mengelola pantai ini berhenti kepada seberapa jauh mereka dalam menyelenggarakan atau membangun tujuan-tujuan yang akan direncanakan tadi. Oke. Siap. Bang Andi, sebagai pengamat kebijakan publik, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab ya. Bisa nggak masyarakat Banyuwangi ini menggugat atau meminta kembali ke hak-hak dari masyarakat Banyuwangi, hak-hak daerah, yaitu berpulangnya keutuhan dari Pantai Bum ini ke pangkuan rakyat Banyuwangi secara administrasi? Kalau secara administrasi kan sudah jelas, artinya ini bagian wilayah administrasi pemerintah Kota Banyuwangi dengan dasar-dasar legal formal yang sudah ada. Ini kan hanya hak pengelolaan oleh kawasan Pantai Bum ini. Apabila tujuan daripada itu tidak optimal, artinya ya masyarakat Banyuwangi tentunya mempertanyakan dong, bagaimana Anda dalam mengelola pantai ini, kalau tidak lebih baik dan lebih bahagia masyarakat Banyuwangi dikembalikan lagi pantai-pantai publiknya tadi. Artinya begini, tadi kan disebutkan secara administrasi masuk Banyuwangi. Kenyataannya dalam hal swakelola, ini kan sampai sekarang tidak bisa menopang perekonomian masyarakat Banyuwangi. Bahkan keleluasaan masyarakat untuk bisa menikmati panorama ini sangat terbatas. Betul. Bisa nggak semuanya itu dikembalikan ke pemerintah daerah sehingga rakyat punya kebebasan dan keleluasaan untuk menikmati di sini? Mungkin awalnya tujuannya bagus ya, artinya dengan diberikan hak ini pengelola atau penyelenggara daripada kawasan ini akan memberikan dampak positif kepada Banyuwangi. Tetapi harus diingat, kita harus mengingat dasar-dasar filosofi
dasar-dasar sejarah, dasar-dasar bagaimana peradaban ekonomi Banyuwangi berkembang daripada pantai ini atau pantai Bum ini. Pantai Bum ini. Artinya kalau kita menempatkan daripada poin yang kemarin, bagaimana dengan poin yang sebelumnya, bagaimana dengan kondisi saat ini, tidak memberikan dampak yang lebih daripada itu, ya masyarakat Banyuwangi dapat berhak, mempertanyakan itu dan meminta kembali. Meminta kembali. Mungkin ya skemanya pemerintah daerah yang lebih bisa menata kembali ya. Artinya kan unik. Secara administrasi masuk Banyuwangi. Ya. Namun secara pengelolaannya justru hak-haknya terampas dari Banyuwangi. Ini kan unik gitu. Betul. Ini yang saya maksud di situ. Ya. Oke, Bang Andi, mungkin ada pesan buat pemerintah daerah, terutama yang berkuasa ini. Tadi udah jelas kita panjang lebar sebutkan, termasuk untuk masyarakat juga pengelola Pantai Bum ini. Monggo. Ya. Tentunya kita dalam hal mempertanyakan satu penyelenggaraan pantai publik, kemudian aset-aset pemerintah daerah yang masuk dalam administrasi wilayah Banyuwangi, itu masyarakat Banyuwangi berhak untuk mempertanyakan. Kalau dahulu secara sejarah, secara pemerintah masa ke masa, itu bupati tidak berani untuk mengambil, katakan berpungut, kecuali ada dasar-dasar secara hukum penyelenggaraan hiburan, baru mereka memungut. Tetapi sekarang pantai ini tidak direklamasi sendiri, artinya tanah adalah tanah bagian daripada moyang kita dahulu yang berkembang sebelumnya. Dia tidak mengadakan ratu reklamasi sendiri. Mereka tidak membangun secara infrastruktur sendiri. Ini bagian yang direvitalisasi dengan tujuan maksud-maksud yang sebetulnya memang ingin memberikan satu ruang keekonomian yang lebih tinggi. Tetapi sekian lama, katakan berkinerja, itu kemudian masyarakat Banyuwangi mempertanyakan dengan katakan akses-akses yang sudah mulai terbatas, pantai publik yang juga tidak bisa dinikmati secara bebas oleh masyarakat Banyuwangi, kemudian daripada tujuan pantai Marina ini seperti apa, kemudian kalau katakan berbatu dengan tujuan daripada pelabuhan rakyat yang harus dikembangkan juga sebagai ruang keekonomian dan pusat perdagangan juga harus dikembangkan juga. Ini kan kita mempertanyakan, tanda kutip, pertanyaan ini kita sampaikan kepada penyelenggara. Tolong tujuan-tujuan Anda ini, salah satunya mungkin PPI, anak perusahaan daripada Pelindo. Tolong kalau mereka tidak sanggup, mohon dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah, gitu. Apalagi secara legal formal, dalam pengelolaan ini belum, katakan tanda kutip, katanya masih diurus optimalisasi terhadap aspek legal formalnya, karena mereka harus mendapatkan izin-izin yang sampai ke pusat, Bu Dani. Artinya hal itu sebelum rakyat bersatu bergerak untuk meminta kembali. Bisa. Oke pemirsa, itu tadi cukup luas, tegas, dan tentu saja sangat jelas ya apa yang diurai oleh Bang Andi selaku pengamat kebijakan publik di Banyuwangi ini. Bang Andi Purnama Kamela atau Kampung Melayu. Lingkungan masa kecil. Gitu. Masa kecil. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda semua, terutama bagi pengambil kebijakan kabupaten ya. Dalam hal ini adalah Bupati Banyuwangi beserta jajarannya. Memberikan konsep yang terbaik lagi. Konsep terbaik lagi bagaimana menopang, menunjang dan memberikan ruang kemajuan daripada perekonomian kerakyatan. Memberikan dampak kebahagiaan untuk masyarakat semuanya. Terima kasih. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Andi, terima kasih. Kita jalan-jalan dulu Bang Andi, kita nikmati dulu jembatan Cashway ya. Oke.